Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih lanjut naik 1% lebih ke angka 8.274. Dan video ini saya coba update lagi satu emiten secara teknikal saat ini masih bergerak uptrend. Hari ini masih naik tinggi dan ternyata laporan keuangannya laba bersihnya masih naik 100% lebih. Bagaimana potensi sampai ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang diupload setiap harinya. Di video ini saya coba update lagi pergerakan dari saham UMFR karena hari ini opening langsung gap up naik dan ditutup di angka 2260 naik 9% lebih. Dan sebelumnya memang sempat baru saya analisa semalam pada saat mencoba to break 2100 tapi ternyata kalau pemberitaan dengan judul laba bersih untuk kuartal 3 naik 17%. Ini merupakan satu sentimen positif yang membuat UMFR hari ini langsung gap up. Dan bisa kita lihat sini laba bersihnya sebesar 1,2 triliun. Angka ini meningkat 117% secara tahunan dan 28% lebih secara kuartalan. Jadi satu sentimen positif membuat UMFR masih melaju ke uptrendnya. Dan bisa kita perhatikan di broker summary, asing juga hari ini masih masuk dengan jumlah besar. Dan beberapa minggu terakhir ini asing terus masuk akumulasi sama UMFR. Dan di broker summary pun terpantau kenaikan 9% ini ada akumulasi besar. Sehingga menarik karena masih terus ada akumulasi berhasil melewati 2100. Sehingga saat ini saya lihat UMFR masih ada potensi untuk mengetes 2300 sampai 2400 untuk target kenaikan berikutnya. Jadi untuk teman-teman yang sebelumnya sudah punya juga seperti biasa, misalnya masih bisa coba di hold selama bertahan di 2000. Karena selama masih kuat di atas 2000, UMFR masih berpotensi untuk melaju ke uptrendnya karena 2000 masih berupa support psikologis. Atau teman-teman bisa jadikan 2100 untuk target trailing stop terdekatnya. Tapi untuk teman-teman sudah berdapat di sekitar garis EMA 50 150 atau sekitar 1800 sampai 1850, maksudnya bisa jadikan 2000 untuk trailing stopnya. Dan cara pergerakan saya lihat masih ada potensi melanjutkan kenaikan karena masih ada akumulasi. Dan walaupun ada penurunan atau profit taking sementara, maksudnya malah kesempatan untuk teman-teman belum sempat dapat di harga bawah untuk coba tunggu di sekitar 2100 atau harga 2000 untuk entry di sekitar support ini. Sekarang saya akan coba update saham Telkom. Telkom hari ini juga naik 6% lebih ke harga 3.360. Cara pergerakan bisa kita lihat Telkom sempat gagal bertahan di garis EMA 50, tapi saat mengetes garis EMA 150 bisa kita lihat Telkom bisa bertahan dan kembali naik di atas 3.000 dan garis EMA 50. Dan menariknya, saat ini berhasil melewati di 3.200 dan mencapai target di 3.400. Kayak memang untuk Telkom dari tanggal 13 kemarin kami sudah masukkan ke watchlist untuk coba dipantau kan cara pergerakan menarik karena masih ada akumulasi. Pegas juga nanti kita akan coba bahas kan saat ini juga masih berlanjut ke kenaikan. Jadi bisa kita lihat untuk broker summary-nya untuk Telkom asing terus masuk dengan jumlah yang sangat besar ya, walaupun sempat ada koreksi tapi bisa kita lihat asing baru sempat keluar tangan 16 ini juga hanya distribusi kecil. Secara keseluruhan asing terus masuk dengan jumlah yang sangat besar. Apalagi dalam satu minggu terakhir ini asing masuk dengan jumlah besar. Di broker summary juga ini ada akumulasi dan cara pergerakan saat ini Telkom sudah mulai uptrend. Dan menariknya saat ini memang 3.400 merupakan resisten kuat, tapi jika terkonfirmasi berhasil break, Telkom akan lanjut uptrend dengan target kenaikan berikutnya di 3.500 sampai 3.600. Kan masih ada potensi untuk menuju target harga ini. Jadi untuk teman-teman sudah dapat di sekitar 3.000 atau garis EMA 150, untuk saat ini bisa jadikan 3.200 untuk trail stopnya. Nah sekarang kita coba lihat Pegas. Pegas juga sebelumnya kami pantau, karena cara pergerakan memang pada saat itu mencoba untuk bertahan di garis EMA 150, tapi ternyata memang tembus garis EMA 150, tapi pada hari Senin ini Pegas berhasil rebound naik kembali dari garis EMA 150 sehingga cara pergerakan mulai menarik lagi untuk coba dipantau dan saat ini bisa kita lihat masih lanjut naik menuju target di sekitar 1800. Dan bisa kita perhatikan untuk Pegas asing sebelumnya terus distribusi hari ini masuk dengan jumlah besar di broker summary juga terpantau kenaikan 5% lebih ini ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Sehingga saya lihat masih berpotensi untuk kembali naik mengetes 1800. Ini harus diperhatikan apabila berhasil break. Target terdekat memang di sekitar 1850. Tapi jika terkonfirmasi break dan masih kuat bertahan di 1800, saya lihat Pegas ada potensi untuk menuju target lebih jauhnya di 2000. Tapi untuk target swing jangka pendek tetap saat ini di 1800. Karena ini belum terkonfirmasi break. Apabila mencoba break masih gagal, cara pergerakan Pegas masih akan sideways, masih ada potensi untuk kembali turun mengetes 1700 sampai 1680. Dan sebelumnya juga bisa kita lihat berhasil break garis EMA 50 150, tapi mencoba break 1800 beberapa kali ternyata gagal dan kembali melemah. Jadi teman-teman bisa jadikan 1800 untuk target take profit apabila ternyata gagal break dalam satu minggu ke depan.
atau hold jatuh sama pegas tidak turun bawah garis EMA 150. Sekarang kita lihat XL. XL juga hari ini bergerak naik. Cara pergerakan bisa kita lihat. Saat ini mencoba untuk naik kembali di atas garis EMA 150 dan garis EMA 50. Jadi garis EMA 150 saat ini sekitar 2.500. Garis EMA 50 di sekitar 2.610. Jadi cara pergerakan XL saat ini memang sudah kurang oke karena sudah mulai membentuk lower low. Apabila belum berhasil terkonfirmasi break garis EMA 50, cara pergerakan XL masih akan sideways cenderung downtrend. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk XL, bisa kita lihat di sini asing 2 hari terakhir mulai masuk, walaupun secara keseluruhan asing masih distribusi, tapi di broker summary terpantau kenaikan 7% lebih ini ada akumulasi. Sehingga ini menarik apabila memang XL berhasil break garis EMA 50 atau minimal bisa bertahan di atas 2.500 dalam 1 minggu ke depan. Dan jika terpantau gagal break garis EMA 50 dan melemah besok tapi masih kuat di atas 2.500, untuk teman-teman sudah punya masih bisa coba di hold. Tapi cara teknikal XL baru akan membaik apabila memang terkonfirmasi berhasil break garis EMA 50. Dan cara pergerakan XL akan mulai uptrend kembali, akan mulai membentuk high low kembali, dan target kenaikan terdekat di 2.700 sampai target lebih jauh di zona 2.800 sampai 2.850. Jadi untuk teman-teman saat ini baru mau coba pantau dan entry, wait and see dulu. Lebih oke menurut saya ada buy on breakout apabila berhasil break garis EMA 50 atau tunggu kembali di sekitar garis EMA 150 di 2.500 untuk buy on support. Tapi harus hati-hati apabila teman-teman entry di sekitar 2.500 dan ternyata XL tetap kesulitan untuk break garis EMA 50, cara pergerakan masih ada potensi untuk malah kembali melemah. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknikal analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.